berada di dalam ilusi akal dan okol itu tadi. Tidak butuh keahlian di sini, tidak harus hebat, tidak harus hebat. Tidak harus hebat. Bagaimana tidak? Sakit perut secara bersamaan muncul jati diri, muncul diapet. Kok diapet? Lorong otaknya apa jenenge? Nyambung. Diapet. Sakit perut muncul secara bersamaan, diapet karo jati diri, milih jati diri dengan senang hati. Berarti wis konsisten, berarti wis ikhlas. Tanpa minum diapet, wetenge waras. Wis wetenge waras, terus muncul mbuh saka bojo, mbuh saka tangga, ingkung. Kanggo marepne wetenge mau. Kejadiannya iki ngono, asli iki ngono, Pak. Wetenge loro. Muncul diapet karo jati diri. Nah, jenengan milihnya diapet. Luas itu. Hanya dengan lebih memilih diapet, itu lebar ini, lebar. Satu, panjenengan sudah meremehkan jati diri panjenengan. Dua, panjenengan sudah menghina jati diri panjenengan, sudah meragukan jati diri panjenengan, terus tidak menggunakannya sesuai ranahnya. Lebar itu. Padahal hanya lebih memilih diapet. Namun sanksinya banyak. Sanksinya banyak. Hanya gitu. Masuk angel sih. Dia ya. Aku ngomongnya dia ya. Masuk angel saja. Masuk ngurupi angel sih. Selama ini saya seperti itu. Jadi saya tidak memperindah patrak saya, tidak memerdukan suara baca, enggak. Tidak memperlama samadhi saya, enggak. Ketika saya mengalami sakit, ketika saya mengalami kecewa, ketika saya bermasalah, saya lebih memilih jati diri saya dan mengandalkan jati diri saya, juga menggunakannya sesuai ranah. Tanpa poso, tanpa bakar dupo, dan itu bisa terjadi dimanapun. Bisa terjadi dimanapun. Jadi orang yang sudah mengenal jati diri itu bukan orang yang pandai bicara, bukan orang yang sakti mandraguna, bukan. Orang yang sudah mengenal jati dirinya adalah orang-orang yang konsisten menggunakan jati dirinya dan mempraktekannya sesuai ranahnya. Berani di situ. Berani di situ. Terus ya bukan berani tempur, ya. Berani menggunakan jati dirinya, bukan berani berkelahi, bukan. Berani menggunakan jati dirinya, terutama ketika sedang bermasalah, ketika sedang sakit, ketika sedang kecewa. Lebih memilih jati dirinya, mengandalkan jati dirinya, menggunakan jati dirinya sesuai ranahnya. Ngono tak, bro. Ngono tak. Ya orang nganggo poso, orang nganggo poso. Ngono tak. Nah selama ini jenengan masih sering lebih memilih akal okol.
jati dirimu sendiri yang bisa menyelesaikan. Ojo lian-liane. Nah, caranya lebih memilih jati diri piye supaya cek angele. Mosok angel serek. Sakit perut muncul diabetes, muncul jati diri. Memilih jati diri, lebih memilih jati diri bukan diabetes. Kuwi piye Pak Wek Gusti? Gusti kula nyuwun lho maksudku. Bermasalah, muncul jati diri, muncul pengacara, nggak milih pengacara lebih memilih jati dirinya. Lah yang dimaksud lebih memilih jati diri Pak Web, apapun masalahnya Gusti Gusti kula nyuwun mosok angel sing ngono kuwi gatel kabeh aku. Ngono tak lho, ngono tak. Itu semedinya yang lama bukan patrapnya yang bagus, bukan pandainya berbicara, bukan, melainkan tentang keberanian panjenengan menggunakan jati dirinya panjenengan sesuai ranahnya. Balik minat wito, langsung bahasa liane sing luwih keren liane wito itu doang. Itu doang. Tadi panjenengan bisa nyimak dengan seksama ya pengalaman saya perjalanan dari Pesanggeran ke sini. Itu realita kehidupan kan koyo ngono, teman. Dan saya mengalami realita kehidupan itu sama seperti panjenengan. Sedikit pun tidak berbeda, sama. Jadi jangan dikira posisi saya sudah tidak disentuh masalah. Di posisi saya seperti ini, tidak punya kebutuhan, tidak punya kepentingan, tidak punya, realita kehidupan sama semua. Yang membedakan berani menggunakan jati dirinya apa enggak, itu saja yang membedakan. Kalau berani menggunakan jati dirinya selesai. Yang menjadikan tidak selesai, kita tidak menggunakan jati diri. Bermasalah, pengacaranya ganteng, gagah, cerdas. Gua lebih yakin sama pengacaranya. Itu piye ceritanya? Lah terus jati dirinya kanggo apa? Lagi punya kebutuhan genting, lagi punya kebutuhan genting. Bersamaan dengan itu muncul janji yang menjanjikan banyak materi. Muncul juga kabar ada acara kadangan. Ayo, lebih milih mana ya? Kalau panjenengan lebih memilih jati diri, lebih percaya mengandalkan jati diri, panjenengan mestinya lebih memilih datang ke tempat kadangan dengan Gusti ingkang mohon, jangan asal berangkat toh. Kalau panjenengan asal berangkat saja, tidak Gusti ingkang mohon suci, berarti menggunakannya tidak pada ranahnya. Sekali lagi, cuma begitu doang. Nggak bisa orang ini ya. Sunat mana? Lah ini sepanjang 24 jam full, kita itu di situ terus. Ngomong di situ terus. Muncul lagi lebih memilih akal okol.
muncul lagi lebih memilih akal okol, muncul lagi lebih memilih akal okol, terjadi lagi lebih memilih akal, selalu seperti itu. Biu nayang kok jati dirine, nayang kok jati dirine jenengan orang mbok nggo-nggo. Realita ini jelas banget loh lah. Ini bukan gaib. Ini bukan gaib ini. Realita ini jelas banget dan kita alami di setiap saatnya. Dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun. Yang lebih jelas lagi ketika kita mengalami sedih, kecewa, luka, masalah, lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Kalau selain itu tetap jelas. Kalau kitanya selaras dengan napas. Kalau kitanya selaras, jelas banget. Yang paling sering mungkin saya itu ketagihan pijet mungkin. Yang paling sering ketika saya sedang nyetir mobil dibaca pijat capek kedut ghosting nggak menggo, saya lebih memilih jati diri. Dan pokoknya setiap kali saya membaca tulisan pijat capek kedutan kabeh rokok, namun saya tidak milih itu. Sehebat apapun tukang pijat itu nggak ada apa-apanya dibanding jati diri saya. Jadi saya nggak belok, saya tetap nyetir ghosting kan mau suci gulanya. Kuwi jenenge konsisten ini ngono kuwi. Konsisten ini ngono kuwi. Begitu juga ketika perutnya lapar. Ngarep entah di kanan jalan atau di kiri jalan, sing rumah makan, sing warung, sing saya tetap memilih jati diri. Tidak memilih nuruti lapar saya yang akal okol ngocok tulisan-tulisan kan, enggak saya pilih, enggak. Karena saya tahu jati diri saya tidak akan mencelakai raga saya. Jadi betapapun rumah makan begitu banyaknya yang sudah saya lewati, waktunya makan dengan baik dan tepat mandek dewe. Lalu terus mandekin warung sing pelayani ayu-ayu mana? Jadi mangane iki ora kecut. Nah, kayak gitu loh. Nah itu namanya konsisten. Konsisten apa? Konsisten pada jati diri gitu. Lebih mengandalkan jati dirinya, lebih mengutamakan jati dirinya, lebih menomorsatukan jati dirinya, lebih mengandalkan jati dirinya, lebih mempercayai, meyakini jati dirinya. Ki ngono. Nah, kalau sudah action, gunakan sesuai ranahnya. Jadi jangan diandalkan toh. Gunakan sesuai ranahnya. Caranya menggunakan power setelah dipercayai, diyakini, dinomorsatukan. Nah, caranya menggunakan power ketika muncul pilihan, tetap
Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci siralah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput bukan pilihan-pilihan yang lain. Begitu tak loh bro, begitu doang, begitu doang. Tenang apa ora iki? Wah aku bengok-bengok ngono tok lho. Sehebat apapun pilihannya itu ilusi. Kalau bukan jati dirimu, sehebat apapun pilihannya itu ilusi. Ono karmae bro, ono tanggung jawabe. Ono tanggung jawab. Jadi aja seneng-seneng. Aja seneng-seneng. Sudah bukan jati diri, ono risikone. Tenang kami. Lanjut. Kebanyakan bisa bulat nih gini loh. Bisa bulat nih gini loh. Piye. Ini akan selesai ketika panjenengan mengandalkan dan menggunakan jati diri panjenengan. Selama belum mengandalkan jati diri, selama belum menggunakan jati diri sesuai ranahnya, jenengan si piye, sudah piye, ono tanggung jawab. Asli gemes karo jenengan. Lawang wis duwe dikondang gunane sing diduweni bagi sing eman-eman iki opone sih ndak akan berkurang, ndak akan rusak jati diri panjenengan sepanjang hari, sepanjang malam panjenengan gunakan, panjenengan andalkan, dia tidak akan berkurang, tidak akan rusak. Jadi jangan eman-eman menggunakan jati diri, jangan eman-eman. Karena jati diri kita bukan kue lemper. Apa nih ya aku ngomong apa? Lah ya kok jati diri kok dieman-eman. Ning mumet. Piye to? Mumet margo masalah ning eman-eman jati diri ini dieman-eman. Lha piye sih wong-wong iki? Lalu saya yang nyawangnya gatel, asli gatel. Nggak kurang-kurangnya alam semesta memberikan jalan, nggak kurang-kurangnya alam semesta memperhatikan, nggak kurang-kurangnya alam semesta itu berupaya menyelaraskan frekuensinya kepada kita. Namun kita nggak pernah milih, nggak pernah mau memilihnya. Lah terus piye? Betapapun saya berbicara banyak, panjenengan tetap akan piye. Kalau panjenengan belum mengandalkan jati diri, belum menggunakan jati diri panjenengan sesuai ranahnya, nggak akan pernah mudeng jenengan. Percayalah, nggak akan pernah mudeng. Kalau belum mengandalkan dan menggunakan jati diri panjenengan sendiri sesuai ranahnya, apapun panjenengan tidak akan pernah mudeng. Karena apa? Karena ilusi. Itu ilusi.
percayalah, sekali saja, semenit saja panjenengan bertemu ikhlas, mesti ngambung aku begitu. Diminta atau tidak diminta, kejadiannya itu mesti ngomong. Ketika kita punya kepentingan, ketika kita punya keperluan, ketika kita punya kebutuhan, ketika kita punya masalah, itu mesti kemunculannya itu seperti itu kemunculannya. Nah, jangan milih yang lain. Pilihlah jati dirimu sendiri dan gunakan jati dirimu sendiri. Gitu doang. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, gitu doang. Yang lain nggak perlu diutak-atik, nggak perlu itu, ini sudah baik semua, sudah benar semua, sudah hebat semua, sudah sempurna semua. Tinggal kapan panjenengan mau menggunakan jati diri panjenengannya, kapan mengandalkan jati diri panjenengannya, kapan menggunakan jati diri panjenengan sesuai ranahnya, kapan. Tinggal itu loh yang sejati. Itu loh yang sejati. Bukan, mongso bodoh. Kalau tidak segera mengandalkan dan menggunakan jati diri panjenengan, mongso bodoh. Karena setelah ini saya akan istirahat total. Saya mau bertani bawang ning Lamongan kon. Karena nanti berangkat kesel aku keliling terus. Orang mudeng-mudeng mana ya? Nah, dikasih jalan lagi nggak milih jati dirinya, dikasih sarana lagi tidak memilih jati dirinya. Nah, terus kapan? Isinya ngomong tok, ning piye lagi. Padahal saya sering ini menyampaikan seperti ini tanpa malu, itu saya sering sekali menceritakan ketika saya sedang menghadapi ini, sering. Ini jenengan tetap gak mudeng kan? Karena panjenengan belum menggunakan jati diri, belum mengandalkan jati diri. Jadi tetap piye kok. Mudeng iki bener, sudah paham ini, tinggal itu tok loh bro, tinggal itu tok loh bro. Konsisten pada jati diri, disiplin patrap samadinya,
sudah lebih dari cukup. Konsisten pada jati diri, disiplin patrap samadinya sudah lebih dari cukup. Tinggal ketika bermasalah, ketika berkepentingan, ketika berkebutuhan, ayo garek engko sing endi. Tinggal itu tok. Ayo garek engko sing endi. Lupa ya, kunci kena kanggo opo wae, lupa ya. Setelah sampai di puncaknya Telaga Tanjung, yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah keberanian menggunakan dirinya sendiri, keberanian menjadi dirinya sendiri, keberanian mengandalkan dirinya sendiri, bukan yang lain. Setelah sampai di puncaknya Telaga Tanjung, kita tidak butuh apa-apa, tidak perlu apa-apa selain keberanian menjadi diri sendiri dan menggunakan jati dirinya sendiri. Nunggu kapan? Nunggu langit ambruk? Ingat, jati diri kita adalah kitab suci sejati, ada makna wujudnya. Ulangre sejati ucapannya, berbudi bowo laksono kelakuannya. Itu jati diri kita. Gunakan itu sesuai ranahnya. Iki sing bulat ora gini. Gunakan itu sesuai ranahnya. Isi bulat enggak di sini? Isi muter-muter enggak di sini? Hah? Apa itu? Lah iya, isi bulat kan? Jati diri kita adalah kitab suci sejati, ada makna wujudnya. Bulangre sejati ucapannya, berbudi bowo laksono kelakuannya. Gunakan dia sesuai ranahnya. Kitab suci sejati ada makna. Ketika panjenengan berpikir buruk, apakah itu kitab? Ketika panjenengan berprasangka negatif, apakah itu kitab? Ketika panjenengan tidak jujur, lain di hati, lain di mulut, lain pula kelakuannya, apakah itu Bulangre sejati? Isen bulan. Isen bulan. Mana ulo? Isen bulan peran ngono. Separuh bulat separuh enggak, itu maksudnya. Sing bulat separuh sing ndi? Bakong separuh sing bulat sing ndi? Belum klik itu tadi, belum klik. Tidak lagi. Jadi jangan gunakan jati diri panjenengan tidak sesuai ranahnya atau bukan pada ranahnya. Jangan. Sudah diandalkan, dipercayai, diyakini, dipuja-puji, begitu digunakan tidak pada ranahnya, waduh, sia-sia. Contoh kejadian yang masih hangat ketika saya perjalanan dari Pesanggerahan ke sini, sepertinya itu sudah lebih dari cukup.
tentang konsisten dan menggunakannya sesuai ranahnya. Itu sudah dari cukup ya. Kalau harus diulang, ketika akal dan okol saya menyatakan telepon atau WhatsApp ke sono, berarti itu bukan ulang-reh sejati, tidak menggunakannya sesuai ranahnya. Ketika saya lebih cenderung ke pemikiran-pemikiran itu, berarti itu bukan kitab suci sejati ada makna. Nggih. Mbah Gung. Nggih. Ngono tok lho Mbah Gung. Mari kita merenung sejenak. Ketika otak kita berpikir buruk, ketika otak kita berpikir negatif, siapa yang bayarin utangnya panjenengan? Yang bayarin utangnya panjenengan siapa? Ketika panjenengan berpikir buruk, berpikir negatif, yang bayarin utangnya panjenengan siapa? Tetap panjenengan sendiri ya. Nggak ada orang lain yang mau bayarin kan? Iya Pak. Ketika batinnya hati panjenengan memiliki rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, benci, duri, fitnah, cemburu, bedo hati, bedo lambe, apakah hidung panjenengan berubah mancung? Ya, ayo kita merenung di sini. Kita merenung. Ketika syahwat dari kelamin panjenengan atau keinginan panjenengan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, apa ada uang turun dari langit, bro? Kan enggak sih, kan enggak seperti itu. Lah terus apa sulitnya, apa susahnya menggunakan jati diri kita sesuai ranahnya? Sulitnya di mana? Contoh, katakanlah ini Android, masuk WhatsApp, masuk, klik, tak buka, Pak Web posisi di mana? Ya, ada WhatsApp masuk, tak buka tulisannya, Pak Web posisi di mana? Akal okol muncul. Saya sedang istirahat di rest area. Maka yang WhatsApp yang nanya, Pak Web posisinya di mana? Ini wakil presiden. Aku ngomong lagi istirahat di rest area, gengsi ya. Akal okol saya lagi istirahat di rumah makan. Ini tidak saya lakukan. Tidak saya lakukan. Saya lebih memilih Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun sambil ngetik saya sedang istirahat di rest area. Kurang jelas contoh ini?
Ini harus kita hentikan. Karena laku kita laku suci. Situasi dan kondisi kita manunggal jati, keberadaan kita di puncak Telaga Tanjung. Sudah tidak bisa lagi melakukan itu, sudah nggak bisa lagi. Totalitas sudah nggak bisa lagi. Berpikir buruk sudah tidak bisa lagi. Berpikir jelek sudah nggak bisa lagi. Sirik, iri, dengki, benci, fitnah, bully, cemburu, nggak bisa lagi. Mencari-cari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, keburukan orang lain, sudah nggak bisa lagi. Onani, selingkuh, berzina, sudah nggak bisa lagi kita di situ. Sudah nggak bisa lagi. Apalagi bohong, lain di hati, lain di mulut, lain pula kelakuannya. Sudah nggak bisa lagi, karena kita sudah manunggal jati, lakunya laku suci, ada di puncak Telaga Tanjung. Nggak bisa lagi kita, itu harga mati tuh. Sudah nggak bisa itu. Meninggalkan semua itu, lawang tidak menjadikan kita lebih baik, tidak menjadikan kita kaya raya, hidung kita yang pesek ya tetap pesek. Apa ruginya meninggalkan semua itu? Menghentikan semua itu apa ruginya? Lawang dengan melakukan semua itu, hidup kita ya tetap pesek, utang kita ya tetap kita sendiri yang bayar. Lah terus ruginya apa ninggalin semua itu? Percayalah, mungkin jujur itu menyakitkan. Namun betapapun menyakitkannya, jujur tetap menyelamatkan laku panjenengan. Selebihnya, ketika bermasalah, ketika sakit, ketika kecewa, milio jati dirine panjenengan dewe, nggonen jati dirine panjenengan dewe, jangan yang lain. Gitu toh, bro. Begitu doang. Hanya gitu doang. Yang lain wes kabeh. Coba lihat Putra Roma Channel, ada berapa ribu video pencerahan. Semua sudah, tinggal prakteknya. Prakteknya apa? Mengandalkan, menggunakan jati diri sendiri. Jangan takut menjadi diri panjenengan sendiri. Jangan malu, karena jati diri panjenengan bukan memalukan. Jati diri panjenengan adalah makhluk spiritual. Jati diri panjenengan adalah entitas spiritual yang memiliki dua jaminan, langgeng, nirwana. Keduanya itu ditinggal demi untuk ini tadi. Untuk ini tadi. Piye nyenengan. Sakmono bagus-bagus ya. Ganteng sing lanang yang ganteng-ganteng kabeh, sing wedok ya ayu-ayu kabeh, kok izin menjadi diri sendiri, kok izin. Hei, gimana kepribadian jenengan? Segitu gagah-gagahnya, cerdas-cerdas, kok takut menjadi dirinya sendiri, menggunakan dirinya sendiri, kok takut, kok malu? Belum saat, nunggu apa? Belum saatnya, nunggu apa? Hah? Nunda-nunda waktu, mongso bodoh. Aku harap nandur berambang nih Lamongan. Apa Pak? Wih sudah mau oleh alat aku nandur berambang ini Filipina piye? Matur suwun, matur suwun. Dewasa, mandiri, merdeka. Itu sangat membahagiakan.
sangat membahagiakan. Apa wae ono. Dewasa, mandiri, merdeka itu sangat membahagiakan. Mau apa saja ada. Dan ketika digunakan nggak ada habisnya, nggak ada kurangnya. Itulah hidup berkelimpahan yang bermartabat. Syaratnya sederhana. Mengalami apapun, terutama ketika sakit, kecewa, bermasalah, lebih memilih jati dirinya, lebih mengandalkan jati dirinya dan menggunakan jati dirinya sebagai dirinya sendiri. Gitu doang. Gitu doang. Muncul bla bla bla, Gusti nggak mau bahasa Cina. Aja betul Gusti. Apalagi? Jangan kau salah menduga. Wes ya, sudah ya. Wah, cekok banget tuh, bro. Jangan kau buat hatiku gatel. Mengedak. Action. Malam ini adalah merupakan permulaan dari perjalanan saya menyongsong hidup keberlimpahan yang bermartabat. Selanjutnya saya akan ke tempat-tempat berikutnya yang sudah saya kabarkan, dan pastinya akan semakin jelas, semakin komplit, semakin cekok. Dan ini merupakan awal dari penyampaian saya tentang sudah nggak ada waktu, kita nggak menggunakan jati diri, nggak jadi jati dirinya sendiri, tidak mengandalkan jati dirinya sendiri, tidak menggunakan jati dirinya sendiri. Sudah habis waktunya, sudah habis. Ini harusnya terjadi semenjak panjenengan selesai menekung atau gembleng, harusnya itu. Pirang-pirang tahun gembleng manekung nganti pepundulen ana ning puncake Telaga Tanjung, mbok rewangi kademen redeg tetep ora netes-netes. Kok gemesan? Isik piye apane sing piye diwenehi dalan maneh ora dipilih, diwenehi cara maneh gak digunakne. Lah terus piye? Ngono kuwi apa sing kurang ya? Aku salah ya apa ya? Aneh. Lebih memilih selain jati dirinya, namun menghakimi dirinya. Terus piye ngono iki jenenge? Mantap. Kadang gue panjang. Jogjanya istimewa. Nek Jogjanya istimewa. Personile iki piye?
ora kaya kotane. Aduh, wis cetha wela-welo. Isih disinggah ning kulkas terus. Gatel aku kok geding. Kok gemes aku. Action maneh topeng. Action maneh kedok. Action maneh politik. Aduh. Wes malah gladra kan gini-gini lho. Awal kadangan dalam rangka menyongsong kehidupan yang berkelimpahan bermartabat, saya akhiri sekian. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Bersambung di tempat-tempat berikutnya, dan kadangan kita malam ini akan kita tutup dengan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah bersama. Caranya Palungguh Jati. Langkah awal Palungguh Jati. Kemudian mijil toto lenggah, kemudian paweling, kemudian kunci. Lalu bersamadhi. Jangan hentikan samadinya. Kalau belum seneng, ayo apa bejane kowe. Urung ketemu seneng, urung ketemu lilo legowo anggone patrap samadhi mijil toto lenggah, aja mandeg bejane nganti isuk. Ini. Dan ketika senang ini kita dapatkan, berarti kita melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah dalam keadaan senang hati alias ikhlas. Boleh palungguh panutup. Wani? Hebat, tenang. Iki sing wedok-wedok iki. Namun patrap samadhi mijil toto lenggahnya tanpa afirmasi loh ya. Nah, yang perlu diketahui lagi, afirmasi saat ini berubah loh ya. Sudah berubah. Dulu ketika kita dalam masa-masa masuk ke dalam fenomena alam, afirmasinya hari ini saya mengizinkan diri saya bla 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 bla. Nah, sekarang ini kita kan sudah keluar dari fenomena alam itu, maka afirmasinya sudah berubah. Seperti apa afirmasinya Pak Web? Sebagai berikut. Saya adalah peluang. Saya adalah magnet bagi setiap peluang yang selaras dengan tujuan hidup saya. Dan saya layak untuk hidup bahagia, yang tenang, aman, nyaman, bahagia, dan bermartabat. Karena saya
adalah magnet bagi uang dan harta benda. Saya adalah magnet bagi kekayaan dan keberlimpahan. Saya adalah magnet bagi kesehatan dan kesejahteraan. Saya adalah magnet bagi spiritual dan pencerahan. Gelombang frekuensi saya senantiasa terhubung selaras dengan alam semesta dan menarik gelombang frekuensi alam semesta kanthi teguh rahayu selamat. Itu afirmasinya. Apal ora? Apal ora? Perlu tak baleni? Oke. Ini afirmasi selanjutnya. Saya adalah magnet bagi setiap peluang yang selaras dengan tujuan hidup saya. Sepenggal ya, diambil sepenggal di situ di tengahnya. Ya, jadi dua ayat di atasnya sudah tidak terpakai itu. Saya mengizinkan ini sudah tidak terpakai. Setiap uang yang keluar dari tangan sudah tidak terpakai. Ya, diambil sepenggal. Di bawahnya ada tambahan. Saya adalah magnet bagi setiap peluang yang selaras dengan tujuan hidup saya, dan saya layak untuk hidup bahagia yang tenang, aman, nyaman, bahagia dan bermartabat. Karena saya adalah magnet bagi uang dan harta benda. Saya adalah magnet bagi kekayaan dan keberlimpahan. Saya adalah magnet bagi kesehatan dan kesejahteraan. Saya adalah magnet bagi spiritual dan pencerahan. Gelombang frekuensi saya senantiasa terhubung selaras dengan alam semesta dan menarik gelombang frekuensi alam semesta kanthi teguh rahayu selamat. Oke. Yang kok pernah disimak mana video ditulis. Nggak cukup di situ, ada lagi. Setiap saat kita itu selalu bertransaksi, bukan? Ya enggak? Setiap saat kita selalu bertransaksi. Ketika kita melakukan transaksi apapun, nyatakan. Misalkan bentuk transaksinya uang, bentuk transaksinya berupa uang. Wahai uang, pergilah sebagai berkat, memberkati setiap orang yang menerimamu. Lalu segera kembali kepadaku dengan membawa keberlimpahan yang bermartabat. Percayalah, ada kedamaian untukmu di dalam diriku kanthi teguh rahayu selamat. Bisa? Kok belum sih? Masa saya apale? Apapun itu, sadari bahwa apapun yang kita miliki adalah alat untuk apa? Alat untuk memperluas manfaat dan kebaikan dalam hidup kita. Dengan ini kita akan terbebas dari yang namanya kemelekatan. Selama kita beranggap bukan alat, hakku, milikku, punyaku, wes toh, susah untuk membebaskan diri dari yang namanya kemelekatan. Dengan memandang apapun yang sudah kita miliki sebagai alat untuk memperluas manfaat dan kebaikan dalam hidup kita, maka kemelekatan tidak bisa membelenggu kita.
Dan ketika kita menggunakan alat itu, tadi uang, sekarang ganti rokok. Wahai rokok, pergilah sebagai berkat yang memberkati setiap orang yang menerimamu. Lalu kembalilah kepadaku, jangan lama-lama ya, dengan membawa keberlimpahan yang bermartabat. Percayalah wahai rokok, ada kedamaian untukmu pada diriku. Ini gayanya bisa banyak dengan ganti, lebih komplit. Bisa contoh uang with duit. uang with duit asli. Aku sangat mencintaimu, aku sangat mengasihi menyayangimu, sangat menghormatimu. Namun laksanakan tugasmu terlebih dulu, memberkati setiap orang yang membutuhkanmu. Namun jangan lupa, setelah menciptakan peluang-peluang di luar sana, wahai duit, jangan lupa segera kembali kepadaku, membawa keberlimpahan yang bermartabat. Percayalah, ada kedamaian untukmu di dalam diriku. Tak jamin gue duit. Bisa berkomunikasi seperti itu ketika bertransaksi, apapun itu transaksinya. Afirmasinya seperti tadi, transaksinya seperti itu. Oke. Angel tak bahasan ketahuan. Nanti lihat video rekaman. Nggih, wong Solo. Karanganyar. Apapun itu. Beras, dodol sama. Minuman, makanan, sama. Ketika kita gunakan untuk bertransaksi, niatkan dalam diri panjenengan seperti itu. Iya Pak, Pak, kok mandeng aku itu sayung? Sayang. Sayang, oh tak kira sengit. Wahai uang, atau wahai duit, aslinya saya itu sayang sama kamu. Saya cinta, saya sangat menghormati kamu. Namun laksanakan tugasmu, berkeliling, memberkati setiap orang yang menerimamu. Namun jangan lupa ya duit, jangan lama-lama lagi, cepat kembali kepadaku dengan membawa keberlimpahan yang berkah. Terus janjenono, percayalah duit, ada kedamaian untukmu di dalam diriku. Akrab kan ya? Apa yang barusan saya lakukan ini upaya menyelaraskan diri saya dengan kepergian si uang itu loh, sehingga uang itu pergi dengan damai. Saya juga tidak merasa kehilangan. Iya, bisa. Kalau misalnya ke bank, Pak, banyak orang. Kebab Turki. Kebab. Ke bank itu, Pak. Oh, Karena banyak orang, Pak. Kita misalkan bayar bank itu. ya ini ngomah toh Pak Bro. Oh iya, Iya ngomah. Ya. Mulai dari rumah. Mau belanja ke pasar, ya dimulai dari rumah tuh, jangan di pasar ngetoknya duit. Nyapo. Ya dimulai dari rumah lah. Nah terus lagi, ini juga perlu kita perhatikan. Ketika kita menyimpan uang yang rapi, ojo mbok staples, mbok lempit diwel-wel mbok susu.
Lah, hormati. Kalau memang kita nggak bisa hidup tanpa uang, hormatilah dia. Tata yang rapi, jika perlu diwangi-wangi. Jenengan nompo duitku ambungan, duitku wangi bro. Oh, koyok disetrika. Mambune podo karo parfumku mambune. Saya nggak pernah duitnya ungkel-ungkelan, lebonan yang cawet, diseteples. Ora pernah gitu. Saya sangat menghormati uang, sangat menghargai uang. Caranya gitu. Kok dimasukan lagi, Pak? Itu kan sampel. Samban kuwi. Oke, itu apapun bukan cuma uang. Keberlimpahan. Wah, ini banyak ini. Bukan cuma uang tok. Bukan cuma uang tok. Afirmasinya ketika patrap samadhi mijil toto lenggah, seperti yang sudah saya nyatakan, setiap kali bertransaksi seperti yang sudah saya nyatakan, kalau ada apa-apa gunakan jati diri, andalkan jati diri. Tidak ada apa-apa, gunakan jati diri, andalkan jati diri. Maka bersiaplah hidup berkelimpahan yang bermartabat. Kita lanjut ke seaseon. 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 Oh, session. Tahapan patrap samadhi mijil toto lenggah bersama. Opon nah. Alah mau ke belakang aja ada pamit. Nggih. Pokoknya kalau belum ketemu seneng ojo mandek. Malam ini kita latihan. Ikhlas kuwi kaya ngopo sih? Ayo ya, kita latihan di sini. Tahap awal seneng. Wis tahap awal itu paling sederhana. Samadhi seneng rasanya. Seneng banget. Jadi itu sudah ikhlas. Namun belum kandel. Belum kandel. Nah, nanti malam ini kita latih bersama, nggih. Matur suwun, tercerahkan kita semuanya.